Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang modus kejahatan dalam teknologi IT, di mana kali ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Etika Profesi. Kali ini saya akan membahas tentang cybercrime. Sebelumnya, kami merupakan kelompok 5 di mana beranggotakan 3 anggota, yakni yang pertama Ali Warno, yaitu saya sendiri, terus Aldino Raihan, kemudian Amir Mahfud Satari. Apa itu cybercrime? Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet, dan crime yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau di internet. Teman-teman, cybercrime ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, di mana kejahatannya memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan komputer teknologi internet. Bagaimana sih karakteristik cybercrime itu? Karakteristik cybercrime atau sifat-sifatnya, cybercrime dapat digunakan sebagai indikator yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah perbuatan termasuk dalam cybercrime. Di sisi lain, karakteristik ini dapat menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya cybercrime, hambatan penanganan, dan kemampuan pelakunya. Karakteristik cybercrime antara lain, yang pertama, bekerja di dunia maya atau cyber. Cybercrime dilakukan di wilayah cyber atau dunia maya, sehingga sulit untuk menentukan yurisdiksi negara mana yang akan diterapkan. Berbeda dengan kejahatan konvensional ya teman-teman, di mana kalau kejahatan konvensional yang dilakukan di suatu lokasi di dunia yang sudah dapat dipastikan letaknya sehingga dapat ditindak menggunakan hukum negara yang bersangkutan. Kesulitan ini sering dihadapi penegak hukum dalam penindak cybercrime, yaitu keberadaan pelaku yang dapat disamarkan jika proses identifikasi lokasi hanya berdasarkan IP address atau alamat email, maka pelaku yang berkemampuan tinggi akan sangat mudah menyamarkan IP address maupun memalsukan data-data dalam alamat emailnya. Hal ini menyebabkan penerapan hukum yang menjadi tidak jelas keberadaannya di wilayah negara mana. Kemudian yaitu menggunakan perangkat yang terkoneksi dengan internet. Pasti ya, karena ini kejahatan internet, di mana pelaku cybercrime sangat dimudahkan dengan kemajuan teknologi saat ini. Media komunikasi yang berkembang pesat dan harga perangkat yang semakin murah turut memberi andil pada maraknya cybercrime. Seorang pelaku cybercrime cukup menggunakan perangkat terhubung dengan internet sehingga kejahatan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian, merugikan secara material dan imaterial. Tentu ya teman-teman, di mana cybercrime memberi dampak yang merugikan secara material maupun imaterial, bahkan lebih merugikan daripada kejahatan konvensional. Jika dalam satu kali perampok bank,
Seorang perampok hanya mampu membawa satu karung uang, maka seorang hacker dapat membobol jutaan rekening nasabah yang setara dengan satu truk uang hanya dengan sekali klik. Kerugian imaterial yang ditimbulkan dari cybercrime juga dapat melebihi kejahatan konvensional. Sebagai contoh, adanya berita bohong atau istilahnya sekarang itu adalah hoax dapat menimbulkan kepanikan atau kebencian ribuan orang dalam waktu singkat, berbeda dari gosip atau fitnah yang dilakukan secara konvensional, melakukan mulut ke mulut. Penyebaran informasi membutuhkan waktu yang lama untuk disebar ke puluhan atau ratusan orang saja. Kemudian, pelaku memiliki keahlian komputer. Tentu ya, pelaku cybercrime dapat dipastikan sebagai individu yang memiliki kemampuan komputer yang cukup. Ada yang didapatkan dari proses pendidikan, ada juga yang didapatkan dari kursus atau secara otodidak. Kemampuan para pelaku cybercrime tidak dapat diremehkan karena semakin tinggi tingkat keahliannya, maka semakin sulit pula untuk menangkap dan menindak pelaku tersebut. Kemudian, jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas, motorik, kegiatan, dan sasaran kegiatan. Cybercrime dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori. Salah satunya adalah berdasarkan jenis motorik, kegiatan, dan sasaran kegiatan. Berikut adalah beberapa klasifikasi cybercrime berdasarkan jenis motorik, kegiatan, dan sasarannya, yaitu ada 5. Yang pertama, ada cybercrime berbasis penetrasi. Yang kedua, cybercrime berbasis pencurian. Yang ketiga, cybercrime berbasis ancaman. Dan yang keempat, cybercrime berbasis kekacauan. Dan yang kelima, cybercrime berbasis penipuan, di mana kita akan membedah satu persatu dari jenis motorik ini. Yang pertama, cybercrime berbasis penetrasi, di mana yang termasuk kelompok pertama ini yaitu pembobolan atau hacking, yaitu melakukan akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan dengan menggunakan keahlian teknis. Sedangkan yang selanjutnya yaitu serangan man in the middle atau MITM, yaitu memanipulasi komunikasi antar dua pihak dengan menyusup ke tengah-tengah transmisi data. Kemudian kelompok yang kedua yaitu cybercrime berbasis pencurian. Pencurian identitas ini termasuk kelompok kedua ya, yaitu mengambil informasi pribadi seseorang untuk melakukan kegiatan ilegal atas korban. Ada lagi yaitu pencurian informasi, pencurian kekayaan digital, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang termasuk ke kelompok 3 yaitu cybercrime berbasis ancaman, di mana banyak sekali terjadi orang-orang para hacker itu menculik data, mengenkripsi data, dan meminta tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Kemudian penyebaran malware, menyebarkan program berbahaya untuk merusak atau mengendalikan sistem. Kemudian yang keempat, cybercrime berbasis kekacauan, di mana yang termasuk ke kelompok ini yaitu serangan cyber fisik, menyerang infrastruktur fisik yang terhubung ke internet seperti sistem kelistrikan atau transportasi. Kemudian yang kelima,
yaitu cybercrime berbasis penipuan. Yang termasuk ke kelompok ini yaitu salah satunya itu phishing. Phishing yaitu memanipulasi orang untuk mengungkapkan informasi pribadi atau rahasia dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Kemudian skimming, mencuri informasi kartu kredit atau debit dengan menyadap data saat transaksi pembayaran. Kemudian, bagaimana sih cara penanggulangan cybercrime? Cybercrime melakukan penyerangan terhadap konten, komputer system, dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai ya teman-teman, karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antar pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara penanggulangannya. Yang pertama, pengamanan terhadap sistem. Sistem keamanan bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Jadi, pengamanan sistem ini secara interintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan kerusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Pengamanan secara rasional dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data melalui jaringan atau dengan menggunakan web server. Yang kedua, yaitu penanganan global. Untuk mencegah adanya kerusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan, maka pengamanan sistem secara global dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya untuk menutup unauthorized action. Perlunya dukungan lembaga khusus cybercrime. Dukungan dari lembaga khusus cybercrime sangat penting dalam menghadapi ancaman kejahatan di dunia maya yang semakin kompleks. Berikut adalah beberapa alasan mengapa lembaga khusus cybercrime sangat diperlukan. Yang pertama, yaitu meningkatkan keahlian. Lembaga khusus cybercrime biasanya memiliki tim yang terlatih dan ahli dalam mengatasi serangan cyber. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi terbaru, tren keamanan, dan metode penyerangan yang dapat membantu dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggapi kejahatan di dunia maya. Kemudian yang kedua, yaitu penyidikan lebih efisien. Jadi lembaga khusus cybercrime memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan yang lebih efisien terhadap kejahatan di dunia maya. Mereka memiliki alat, teknik, dan sumber daya yang diperlukan untuk melacak jejak digital, mengumpulkan bukti elektronik, dan menindaklanjuti pelaku kejahatan. Dan yang ketiga, yaitu kolaborasi internasional. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya, di mana cybercrime tidak memiliki batasan geografis. Lembaga khusus cybercrime memungkinkan kolaborasi dan kerjasama antar negara dalam menangani kejahatan lintas batas. Ini penting sekali karena seringkali
pelaku kejahatan cyber beroperasi dari negara lain. Yang keempat, yaitu pencegahan dan edukasi. Lembaga khusus cybercrime tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan kejahatan. Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, organisasi, dan perusahaan tentang praktik keamanan digital yang tepat untuk mencegah serangan cyber. Kemudian yang kelima, yaitu pengembangan kebijakan, di mana lembaga khusus cybercrime dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan keamanan cyber. Mereka dapat memberikan masukan yang berharga kepada pemerintah dalam merancang hukum dan aturan yang lebih efektif untuk melindungi warga dari kejahatan di dunia maya. Yang terakhir yaitu reaksi cepat terhadap ancaman baru. Dengan terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan taktik kejahatan, lembaga khusus cybercrime dapat memberikan reaksi cepat terhadap ancaman baru yang muncul di lingkungan digital. Oleh karena itu, keberadaan lembaga khusus cybercrime sangat penting untuk menghadapi ancaman cybercrime yang terus berkembang dan kompleks. Kerjasama antara lembaga tersebut dengan sektor publik, swasta, dan internasional sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di dunia maya. Demikianlah pembahasan tentang cybercrime, dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.